kembali kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul bukan masalah perkara keduniaan. Duduk sama-sama bukan mencari kesenangan yang bersifat sementara, tapi kita berkumpul demi bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita berkumpul demi bersama-sama mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita berkumpul pula di antara tujuan kita adalah menggembirakan hati Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini dalam kehidupan dunia yang sangat singkat dan bersifat sementara, mudah-mudahan nanti kelak kita di negeri akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga bentuk syukur yang kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi nikmat, kita ungkapkan dengan kalimat alhamdulillah. Kemudian kalau syukur kepada Rasulullah, kita istilahkan dalam makna salawat dan salam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan senantiasa pula mencurahkan rahmatnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Guru sangat gembira dengan apa yang kita lihat pada detik sekarang ini. Dengan bangunan yang baru, tempat yang baru, ini merupakan adalah salah satu buah daripada keikhlasan daripada man taqaddama minna. Kemudian istilah kata man taqaddama minna yaitu keikhlasan orang-orang yang telah mendahului kita. Tutuha kampung kita dulu, orang-orang yang pertama kali mengasaskan majelis di daerah kita Telang Baru, baik mereka yang telah mendahului kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi majelis yang kita duduk sekarang yang tetap hakikatnya adalah daripada ikhlasihim, daripada ikhlasnya mereka. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan kita di zaman sekarang di dalam membangun ini majelis, mengembangkan akan ini majelis, buahnya akan dirasakan oleh generasi demi generasi daripada setelah kita. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kalian lihat daripada bangunan ini majelis memang belum sempurna, tapi itu pasti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Maka lillahi yatim. Apapun yang diniatkan karena Allah itu pasti sempurna. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Barang siapa berpaling daripada membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling daripada ikut serta dalam mensyiarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayyartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan sekelompok manusia yang mana mereka cinta dengan Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai mereka. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan
mereka yang cinta kepada Allah dan mereka juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya ada istilah kata ulama-ulama dahulu, sebagaimana pula di antara perkataan daripada guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh bin Ali Bakar bin Salim, kata beliau, agama Islam pasti maju sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan janji Allah dalam lidah Rasulullah, ma min madarin wala hajarin wala syajarin illa adkhalahu Allah fihi Islam. Islam pasti berkembang, Islam pasti dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala biizzi ajizin aw bidilli dalil, baik dengan sepaling mulia manusia ataupun dengan sepaling hina manusia. Lalu kata beliau, seandainya, jadi perkataan daripada guru kita Sayyidina Umar, seandainya aku duduk diam manis di tempatku sendiri, tidak ikut dalam dakwah, tidak ikut dalam menyebarkan Islam, tidak ikut dalam menghidupkan syariat, niscaya agama Islam pasti maju. Tetapi aku ikut serta dalam dakwah, ikut serta dalam menyebarkan agama Islam, ikut serta dalam menghidupkan syiarnya Rasulullah, supaya aku ingin juga termasuk orang yang bahagia dunia dan akhirat, supaya aku juga ingin termasuk seseorang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala alat untuk tersebarnya agama Islam. Makanya kita bersyukur dengan adanya bangunan yang ada kita sekarang di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikut serta dalam menyempurnakan akan ini bangunan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikut serta itu tidak mesti harus banyak, ya. Punya kawan banyak bagus. Man amila salihan falinafsi. Barang siapa berbuat baik kembali kepada dirinya sendiri. Makanya guru pernah menganggap di status pihak guru sendiri. Guru berjuang membangun pesantren, guru berjuang menghidupkan majelis, guru berjuang dengan tenaga harta benda. Guru berjuang bukan untuk orang lain. Guru berjuang bukan untuk kesenangan orang lain, tapi guru berjuang untuk kesenangan guru sendiri. Hakikatnya memang zahirnya untuk orang lain, zahirnya untuk masyarakat, zahirnya untuk para murid, zahirnya bagi jiran dan tetangga, tapi hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian masing-masing. Man amila shalihan falinafsi. Artinya ketika makin banyak kebaikan yang kalian kerjakan, manfaatnya kembali kepada kalian sendiri. Kemudian dalam perkataan yang lain kata beliau pula, jangan sampai kekurangan yang ada pada kita jadi penghalang untuk kita berbuat baik. Ulun, jangan sampai kekurangan yang ada pada kita itu jadi penghalang untuk kita berbuat baik. Bahwa guru aja kata bahwa menyumbang sedikitannya berisi duit. Ada kawan boleh kita umpan membantu karena kita keperluan di rumah banyak. Ingat, kata kawan kita banyak sedikit. Bila kata kawan sedikit, banyak sedikit. Ampik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Itu dalam riwayat disebutkan, keluarkan apa yang ada di kantongmu. Jaib pun itu kan ya'tika ma fil ghaib, niscaya akan datang rezeki daripada yang tidak kita sangka-sangka. Mudah orang rezeki sebenarnya. Mungkin nanti bagus di kita dijalankan nanti sorbannya. Ini kan enak saya kan. Kena di penghujung bagian ayat kalau sebelum
pada sedikit. Yang penting ikut serta. Jadi sekali lagi guru yakinkan bangunan ini pasti sempurna. Sungguh beruntung orang yang ikut serta di dalam pembangunan. Jadi sekaligus sangat gembira ini juga lawas dulu ada datang kemari ya. Sekali datang berubah dari suasananya, berubah menjadi lebih baik. Dan proyek pasti berkembang dan berkembang. Dan ingat ya Pantir Guru, pasti kita di samping sini ada pesantren kena terbangun kan? Bila niat baik pasti adanya. Dalam kesempatan ini kembali kita sedikit meneruskan pembelajaran di dalam kitab Tauhid, Dalail Tauhid fi Ma'rifatil Wahid, yang disusun oleh Syekh Al-Ustaz Abu Muhammad Zaini An-Nur Hidayatullah Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai pembicaraan kita di halaman yang ke-57. Berarti ini kita sudah amat kan? Nah, kita mulai malam ini kita penutup. Nah, salam berdaya dulu. Apa pikirnya tasawuf dulu? Akhlak pada tasawuf dulu ya oleh. Nah, bagus akhlak dulu kita. Karena akhlak itu adab. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Nah, bagus kita insya Allah pada pertemuan yang akan datang karena kita guru membawakan tentang hanya orang biar bahasa Melayu saya juga pada Bapak. Supaya nyaman dipaham jalan kita baca. Masih kita membicarakan tentang sebahagian adab daripada membaca zikir la ilaha illallah. Sampai di halaman yang ke-57 pada adab yang ke-7. Yang ke-7 daripada adab-adab membaca la ilaha illallah adalah yang kita kemudian membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali atau 500 kali supaya bercahaya hati dan harum sehingga asrar tahlil akan masuk ke dalam hati. Makanya bagus bila orang ini di antara majelis zikir, di antara majelis zikir yang disusun oleh sebahagian ulama yang dibangun oleh mereka para alim ulama, ada sebahagiannya itu yang kita setelah berzikir daripada khususnya zikir daripada 7 laksa, sebahagian itu ada yang kita menambahkan yang namanya sholawat. Biasanya tidak terlalu banyak, kadang-kadang 21 kali, kadang-kadang bisa 11 kali. Kenapa? Yang hadir ya kita lebih 10 orang. 10 kali 10 sudah 100. Ada 63 kali ya. Intinya apa? Mewujudkan makna daripada bersalawat kepada Nabi 100 kali atau yang kita 500 kali. Dan ada itu sebagian yang langsung 100 kali ada. Tetapi mereka para alim ulama dengan kebijaksanaan mereka melihat situasi, bagaimana cara mengajak masyarakat di jalan Allah, bagaimana membimbing generasi di zaman sekarang di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, makanya buatkan jangan terus kenapa tidak ada selawat, kadang-kadang 3 kali aja, kadang-kadang 11 kali aja. Kenapa dikali sih lawan jamaah tadi? Dan ada kalanya sebagian langsung sudah baca maulid sebelumnya, tidak perlu lagi kita nambah salawat. Di awal sudah maulid sudah. Dianggap mereka cukup. Ya. Artinya tujuannya niatnya sah.
Nah di akhir zaman, di zaman kita sekarang, kadang-kadang di masyarakat yang serba sibuk itu yang kita motivasi atau dorongan ketika kegiatan terlalu panjang itu yang kita melemah. Makanya mereka para alim ulama itu melihat situasi. Kayak guru aja membangun majelis hanyar, namanya majelis zikir at-ta'awun, majelis tolong menolong. Itu waktunya cuma singkat, sore Jumat, setengah bulan sekali, bagian itu setengah bulan sekali. Waktunya dari habis asar sampai jam 5 sore selesai. Ini ceramah dulu kadang 10 menit selesai. Kenapa? Karena tujuan kita merangkul, tujuan kita ingin menyatukan, tujuan kita ingin mempererat tali persaudaraan dan lain sebagainya. Kembali, jadi bagus bila tuntung dan zikir, bagus kita ditambahkan dengan salat, supaya hati kita makin bercahaya, hati kita makin kita indah. Kenapa? Karena rahasia daripada tahlil itu mudah masuk ke dalam hati. Yang kedua, baru masuk ke dalam tahlil dengan hadir hati dengan makna la ilaha illallah serta qasad ayat Quran bagi tiada janabat supaya pahala lebih banyak. Nah, jadi bagus bila kita berzikir, baca pada yang subuh kan, misalnya kan biasanya ada baca zikir 100 kali atau hadir di majelis zikir umpamanya. Jadi ketika kita ingin memulai zikir itu hadirkan hati kita, bersihkan batin kita. Ingat kita akan mengisahkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengisahkan itu memasukkan satu nama ke dalam hati, menghadirkan satu nama ke dalam jiwa kita. Supaya apa? Supaya makna daripada la ilaha illallah itu betul-betul meresap. La ilaha itu maknanya luas ya. Bukan arti, maknanya. Kemudian yang ada kita duduk sekarang juga masuk dalam makna la ilaha illallah. Tanpa pertolongan Allah tidak terwujud ya. Tanpa taufik dan hidayah dari Allah tidak terbangun. Semuanya daripada la ilaha illallah. Tugas kita ikut serta dalam pembangunan. Tapi ketika kita termasuk orang yang dalam membangun, hati kita tetap bersih. Kita tidak merasa unik, maka aku usahakan tidak terbangun, tidak. Yang ada orang banyak membantu tidak selesai, tidak. Semuanya adalah la ilaha illallah. Cukup kita bersyukur, alhamdulillah, ulun punya awak digunakan untuk pembangunan majelis. Ulun punya harta digunakan untuk pembangunan majelis. Artinya gotong royong ya. Waktu, tenaga, harta, benda, dan lain sebagainya. Semua tetap makna la ilaha. Jadi tidak pernah sombong, tidak pernah putus asa, dia sesemangat. Makanya guru rajin madani murid, wahai murid, wahai murid, kalian ingat membantu majelis, membantu pesantren. Jangan niat membantu tapi membantu agama. Kenapa? Karena kalau niat kalian membantu dulu, dikhawatirkan ketika pendapat kalian tidak sama dengan pendapat guru, kalian bisa mundur beratur ke belakang. Tapi ketika niat kalian membantu agama bersama guru, ketika pendapat kita beda dengan pendapat guru, kalian akan tetap berada di barisan belakang guru. Kenapa? Guru lebih paham segi agama daripada kita. Artinya siap berada di belakang mereka. Jadi hadirkan makna daripada la ilaha. Dan ini sangat penting bila kita hendak berzikir
berzikir. Ingat, bagi kita yang kada junub, artinya jika kita kada berhadas besar, ya Allah berzikir ini hanya membaca ayat suci Al-Quran. Karena kan la ilaha illallah termasuk ayat suci Al-Quran. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ini apa? Ayat Quran, baca Al-Quran, baca. Supaya pahalanya makin ke, kan yang dicari itu pahala di antaranya. Memang sama tidak salah seperti tadi. Orang dia membantu guru, membantu apa yang jujur, tapi lebih tinggikan lagi sedikit membantu agama lewat membantu majelis lewat membantu kabair, membantu kita perkembangan agama Rasulullah lewat membantu para pewarisnya. Mudah kita senantiasa juga mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kesembilan, membacanya jangan terlalu cepat, apalagi sampai berkurang lapasnya. Sebaliknya ada yang terlalu laju ya. Orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, ujungnya la ya. Hilang hurufnya, aja cepatan. Yang nanti pun illa lagi Allahnya ya. Jangan santai bagaimana nyakawa hadirkan semua hurufnya di dalam pendengaran telinga kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini dihadirkan semuanya. Lalu hati ini rasuk ya, rasuk. Bujur resap ke dalam hati. Jadi jangan terlalu jauh. Yang ke-10, kalimat la di kepala dan kalimat ilaha di antara dua berikat, dan kalimat illallah itu di dada sebelah kiri, yakni dalam kurung hati. Dan di antara ulama menjadikan la ilaha illallah seperti la yang berobat. Lapas Allah tetap masuk ke dalam hati. Atau bahasanya lain, coba buat biar lihat kepada guru. Kan tadi lapas la di kepala, artinya di atas maksudnya. Lebih tepatnya ya kayak dalam jalan beberapa jalan. Betisnya sebelah kanan, putar ke bawah dulu turun, naik pulang ke atas, turun pulang ke bawah. Atau lah gitu ya kita kayak balik mulai kanan turun ke bawah, putar tak ke kiri, kan dada kita di sebelah kiri. Contohnya kayak begitu. Coba kalau guru mencontohkannya, supaya membentuk artinya. Kalau sudah mahir kan terlalu nampak lagi mulai. La ilaha illallah itu atas, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu, la ilaha illallah. Jadi ke kiri, la ilaha illallah. Mempolah lam jalalah membarat barat. Guru ulang, mulai atas itu kan, atas ke bawah, turun ke bawah, naik, turun ke bawah. Jadi penghabisannya itu ke bawah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Amun itu. Jadi hampasan kepala kaki illallah. Ada. Nanti hampasnya ya pujian orang ulama bahari menghampas syaitan dulu ya. Nya syaitan itu kan di dalam hatinya. Ujar Nabi kita dalam hadis, fi qalbi ibni Adam lammatun minal malak wa lammatun minasyaitan. Ujar Nabi, di dalam hati anak cucu Nabi Adam, hati manusia itu ada dua tempat. Ada satu tempat dihuni oleh malaikat, dia i'adun bil khair, dia menyuruh kepada kebaikan. Kalau kita yang satunya lagi syaitan, itu i'adun bisyarr, dia menyuruh membisiki kepada yang kada baik. Makanya kan dia menghafal lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi menghafal kiri apa supaya runtuh jadi kita tempat syaitan. Tapi bukan biar
terus ya gimana kalau terus biasa aja apalagi la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi biasa aja sebenarnya apalah jadi nama menghayalkan kalimat lam jalan guru tadi mau pemahaman gara Allah aja jangan dituruti supaya ini nampak bentuk lamnya. Jadi apa ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada apa lagi guruna? Apa? La illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Ini ada. Illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Hanya mana orang mengaji belajar Tuhan dapat dalam Al-Quran. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakan kata Allah, apakah sama orang yang berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabannya tidak sama. Jadi untuk bila kita mengaji itu untung ya. Nah, jadi mengatakan bila Tuhan berkata dzikir, mengatakan dalam jalan negara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena bila sudah kita sudah asyik, sudah rasa udah karena la ilaha kita jangan. Padahal hati menghayal nah hati aja bikin nama ayatnya hati aja bikin nama ayatnya kita. Katakanlah jangan betul bahaya. Biar saya pelajari guru bayarnya ya, orang cari orangnya ya. Itu contohnya jadi kita. Ini bila kita berzikir itu juga berbudu ya lah buahnya kan ada. Bukan madah kanang lain kata berbuah ada taganal namanya ya. Nama ngaji tadi. Asal berzikir itu berpahala. Tapi ketika kita ada tata caranya, ada jurang tarikatnya itu ya cara jalan. Nah, kemudian yang ke-11 yang terakhir adalah berdoa. Tentu kita tangan kita dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, dalam hati yang bersih akan hilang akan menghidap keulunan kotoran dari sifat akhlak yang kata beri sifat yang jelek. Ialah isi dengan kita akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoa syahadat. Berkata Habib Allah di dalam kitab Risalah Muawanah buat Habib Haddad. Kata beliau, barang siapa mengakali yang seperti demikian pasti nampak cahaya ibadahnya dan terbuka untuknya segala asrarul ghaib. Arti asrarul ghaib itu rahasia yang kita tersembunyi. Dan dibuka Tuhan dia lah, mata badannya terbuka. Namboran kadang tahu yang dibuka akan Tuhan lebih. Jadi Tuhan aulia kayak apa bersyukur tanaman ucap ya waliullah itu dalam menakib sidin jalan. Nah, ya orang mengakali zikrullah. Jadi contoh-contoh yang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan bahagian daripada yang demikian tersebut. Amin. Kita dapat rahasia zikir la ilaha illallah. Khatimah penutup dengan ini khatimatul kitab, maka berakhir juga kalam hamba. Di kalam itu artinya pulpen, bahasa kita tulisan. Itu namanya dzikrul mahal wa iradatul hal. Disebut pulpen hamba, maksudnya tulisan hamba pada menulis ini sifat 20 yang berserta dari nakli, dari Quran hadis dan dari akli. Itu perbaiki kita dua kali dari naklinya yang kedua beserta dari nakli dan dari akli ganti dengan air dan beserta hikayat dan amalannya pada tiap-tiap satu sifat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita ma'rifat dan mahabbah dan zikrullah di dalam ibadah, di luar dan di luar ibadah. Ya, baik dalam ibadah kita ingat dengan Allah atau di luar ibadah pun kita ingat dengan Allah. Seperti bekerja atau berkata-kata atau lainnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.
walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian